Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Ilham di channel Investment Geeks yang bisa didengarkan. Ada podcastnya sih sebenarnya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah mau subscribe channel ini, dan yang belum, please subscribe now. Please subscribe now. Oke, gue sebagai host kali ini ya, itu ada tulisannya by Cerita Ilham. Gue juga sebagai pelaku investment atau pelaku investasi juga, dan gue juga sebagai trader di bursa saham sejak tahun 2013 akhir ya. Nah, kali ini gue mau sharing-sharing aja sama teman-teman yang pengen belajar tentang investasi dan trading, khususnya analisis teknikal. Gue pengen coba sharing dan mengenalkan kepada kalian basic dari analisis teknikal. Sebelum masuk support, resisten dan sebagainya macamnya, inilah yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Oke, pasang sabuk pengaman dan pasang juga buku serta pulpen atau pensil, ya terserah kalian lah. Next, yang pertama gue mau kenalin soal jenis-jenis chart. Sebenarnya banyak juga sih, ada beberapa lagi jenis chart kayak area chart dan sebagainya macamnya. Tapi gue di sini mau kenalin 3 chart utama yang biasa para analisis teknikal gunakan. Yang pertama yaitu line chart, yang kedua bar chart. Nah, mostly sebagian besar para investor atau trader saham itu sangat mengenal yang dan menggunakan candlestick chart. Jadi gue di sini bakalan lebih fokus ngebahas soal candlestick chart. Oke? Next. Oh iya, yang belum join Telegram kami, ya ini linknya. Ketik aja di Telegram Investment Geeks. Di situ bakalan ada kok grup kami. Jadi tinggal di follow aja. Next, ini gambaran line chart. Ini garis stok ya. Ini banyak banget, kayak misalnya kita di sebuah web finance, line chart sama area chart sih banyak banget yang digunakan. Ini kita bisa ngelihat misal sebagai orang awam, kondisi misalnya saham ABCD, tapi ini contohnya Dow Jones Index sih. Dow Jones Index di sini mengalami penurunan terus pada Juni, naik lagi, terus turun lagi di bulan Agustus, terus naik lagi ke September dan sebagainya macamnya. Ini untuk orang awam, apalagi yang baru belajar kayak kita ini tuh cukup mudah lah. Kalau ada yang bilang charting itu susah, ya mungkin ya belum belajar, belum tahu aja sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara kasat mata, ini lagi gimana trennya, lagi naik kan, ya udah naik gitu aja sih, sesimpel itu. Yang kedua adalah bar chart. Bar chart ini kurang lebih bentuknya sama sih, turun naik. Tapi ini ada garis-garis kecil yang mengindikasikan ada open close atau harga open, harga buka dan harga tutup. Itu nanti bakalan dijelasin di belakang. Nah, kemudian ini adalah candlestick chart yang bentuknya seperti lilin ya, karena candlestick atau candle, lilin, stick itu yang garis-garis itu kali ya pegangan gitu kali ya kurang lebih gitu sih. Nah, candlestick chart ini yang biasa kita temui dan biasa digunakan para investor atau trader atau analisis teknikal itu seperti ini gambarannya. Ini ada hijau merah ini apa sih, Ham? Hijau itu simbol bahwa harga tersebut lagi naik, kalau merah harga tersebut lagi turun. Kalau kuning ini lebih ke arah harga pembelian dan harga penjualan itu sama-sama kuat, jadi di tengah-tengah gitu. Kalau ini namanya doji. Ya, ini juga namanya doji yang kuning-kuning. Ada jenis-jenisnya, tapi nantilah dibahas itulah. Yang penting kita sama-sama tahu chart itu ada beberapa macam, dan mau gunakan yang mana ya bebas, senyaman kita aja. Toh gambarannya sama-sama juga. Ini contohnya dari saham Telkom.
Karena gue juga menggunakan candlestick chart, jadi gue bakal ngebahas tentang itu agak sedikit lebih dalam permulaan sih sebenarnya. Tentang apa itu? Ya, next. Kok gue ngomong sendiri next. Nah ini sejarah tentang candlestick ditemukan oleh Munehisa Homma pada 18th century. 18th century itu bukan 1800-an ya, tapi tahun 1700-an sampai 1800 dari seorang Japanese rice trader. Ya, trader nasi nih ya. Jadi dulu digunakan untuk trader nasi, jual beli transaksi untuk beras. Tapi ke 19 century itu didevelop atau dikembangkan lagi pada bursa saham oleh, gue lupa namanya, kalian cari aja di Google. And then, nah tadi kan gue sempat bilang ya, itu ada garis-garis apa sih gitu kan. Misalnya kalau misalnya kita putar lagi nih, nih tuh ada garis kecil, ada garis kecil, ada kotak-kotak. Ini apaan sih, cara bacanya seperti apa nih? Nah, gue bakal ngebahas seperti ini. Ini ada 2 candle, hijau itu naik, merah itu turun, naik turun. Alah apa sih? Nggak jelas. Oke, kita mulai dari open. Open itu kan artinya buka ya. Nah kalau di konsep dari analisis teknikal ini, open adalah harga pembukaan gitu. Harga pembukaan didapat nilainya dari mana? Harga pembukaan didapat dari nilai harga penutupan hari sebelumnya gitu. Sebagai contohnya gini. Kemarin itu saham ABCD ditutup dengan harga 1000. Berarti hari ini saham ABCD bakalan dibuka di harga 1000. Nah ini gue sambil cerita ya biar analoginya kita juga sama-sama dapat. Ini di dalam sebuah perdagangan hari ini gitu kan. Dimulai harga pembukanya seceng atau 1000 ya kan. Terus kemudian harga saham tersebut sempat turun nih 900. Berarti kan turun ke bawah. Kalau misalnya pergerakannya turun ke bawah itu jadi merah. Kalau pergerakannya ke atas di atas harga open menjadi hijau. Kalau di bawah harga open menjadi merah. Sempat turun nih menjadi 900, tapi mentoknya di 900 tok gitu. Sebagai contoh, kalau misalnya kita jalan di pasir, kalau kita balik lagi pasti kan jejaknya ada tuh, kecuali kalau kesiram air laut lagi ya jadi hilang. Nah jejaknya ada kan. Nah ini stick atau tail ini kayak buntut ini adalah sebagai jejak gitu bahwa harga tersebut pernah turun atau tadi turun gitu kan, misalnya 900. Ternyata beberapa jam kemudian buyers atau pembeli atau investor atau trader itu banyak yang mulai minat sama saham ABCD setelah menganalisis dan sebagainya macamnya. Karena banyaknya permintaan, jadi harga saham ABCD naik langsung lewati harga open dan sebagainya setengah, terus naik sampai harganya 2000, misalnya 2000. Tadinya belum ada nih stick, ini masih hijau semua nih, hijau sampai atas. Nah harga 2000. Pas mau waktu penutupan ternyata ada trader atau investor yang sebelumnya udah mengoleksi saham ABCD itu kayak gue BU nih ya, atau kayaknya sahamnya cuma sampai 2000 deh, ya udah gue jual deh. Nah karena adanya penjual atau adanya power penjual, akhirnya saham tersebut mengalami penurunan sampai waktu penutupan di 1800 gitu. Jadi perjalanan konsepnya adalah ini harga pembukaan sempat turun menjadi 900, sempat naik juga menjadi 2000, namun tidak bertahan di 2000, akhirnya tutup di 1800. Itu sebagai contoh sih. Tadi kan gue sempat bilang kalau misalnya hijau itu naik, kalau merah itu turun ya. Nah, perdagangan hari besoknya, ceritanya sekarang udah hari besok nih, cerita udah besok lah gitu. Hari besoknya opennya di harga segini karena close-nya kan kemarin di 1800, berarti opennya di 1800. Ada pembeli yang ada investor atau trader baru yang kayak optimis gitu kan. Wah, sama BCD kayaknya cantik nih, cantik. Gue beli gitu kan.
karena ada pembelinya akhirnya saham tersebut naik lagi nih sampai 2000. Tapi sayang, orang-orang atau investor atau trader, iya ada tukang apaan tuh? Ada tukang cendol apa cincau? Ya teman-teman kalau ada yang mau silakan pesen, panggil aja. Bang, cendol bang. Oke, skip. Nah, dari harga 2000 itu ternyata banyak yang pengen jual. Gue jual sahamnya. Karena menurut gue sahamnya cuma sampai sini aja gitu, dan gue juga udah profit kok, misalnya berapa persen gitu. Akhirnya dijual lah sama dia, dan ternyata yang sependapat sama dia tuh banyak. Gue jual. Karena power seller lebih banyak daripada power buyer, akhirnya saham tersebut turun lagi ke level 900. Jadi sebelumnya cuman di sini hijau naik, terus turun sampai sini jadi 900. Ini tadinya nggak ada nih garis ini, cuman full merahnya sampai bawah. Konsepnya sama tadi, kayak misalnya hijaunya sampai atas gitu kan. Ternyata karena konsep candlestick atau konsep trading atau konsep teknikal ini adalah berdasarkan supply and demand. Ternyata pas di level 900 banyak nih, cukup banyak para investor atau para trader yang nunggu harga segini. Wah udah 900 nih, yaudah gue beli gitu kan. Akhirnya dia beli karena power buyersnya cukup tinggi, tapi lebih tinggi power sellers ya. Akhirnya harga sempat naik ke 1000 lagi gitu kan, 1000 lagi, dan penutupannya di 1000 gitu. Konsepnya supply and demand aja sih. Kalau misalnya harga naik berarti demandnya banyak, kalau harga turun udah jenuh di atas buyersnya, sellersnya ya supply-nya lebih banyak daripada demand, seperti itu. Ada yang masih bingung? Ya namanya juga belajar ya, awal-awal nggak apa-apa kalau masih bingung. Gue juga dulu masih bingung. Seperti itu sih kurang lebihnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas atau mau diskusi, teman-teman bisa gabung ke Telegram kami. Semoga bermanfaat. Abis ini kayaknya bakalan gue bahas lagi tentang teknik analisis. Doain aja gue bikin materinya lancar biar teman-teman bisa sama-sama belajar. Gue Ilham, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini candlestick chart ya, candlestick chartnya maksudnya. Nah ini dia. Di grup Telegram ini ada 2 ya. Tadinya gue pamit, cuman ini slide terakhir. Nih yang pertama adalah cuman tentang info-info, kadang rekomendasi saham, kadang karena di grup Telegram kami adalah mengedepankan tentang knowledge daripada rekomendasi. Kami ingin sharing bagaimana caranya memancing ikan, bukan kami ingin ngasih ikan aja. Nanti kalian juga, kita sama-sama jadi manja kan, nggak seru gitu kan, biar bisa mandiri trading atau investing, serta kita bisa sharing-sharing ke teman-teman. Kalau misalnya teman-teman kita lah yang lain pun mendapat manfaatnya, kita bisa dapat pahala ya, lumayan amal jariah lah ya. Nah, yang grup Telegram kedua adalah untuk diskusi, jadi open chat room ya. Teman-teman bisa sharing, bisa nanya-nanya dan sebagainya macamnya. Ada teman gue juga yang udah expert banget di bagian forex dan bagian teknikal, jadi bisa nanya juga. Nah, ini Instagram kami dan Instagram gue juga. Nah, ini YouTube channel ini sekarang. Kayak gitu aja sih. Kalau ada yang mau nanya-nanya ya tinggal tanya di Telegram. Dan thank you banget untuk teman-teman yang udah mau menonton video ini. Lebih kurangnya mohon maaf karena kami sama-sama sedang belajar. Gue Ilham, undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.